lari ke sini. Sudah setel. Iya kan? Sudah setel. Kalau break sekarang. Pas. Goyangkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk terus beribadah, mengumpulkan amal soleh dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Ustaz Salam dari Liang Bunyo dan saat ini aktif di Persis. Untuk menghemat waktu agar kultumnya lebih panjang, kepada Ustadz Salam waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dan saya akhirnya bernostalgia masa kecil saya sering sholat di masjid ini. Jadi saya tidak asing sebenarnya di sini. Kalau orang tua, alhamdulillah masih ada Pak Haji Yusuf, saya masih ingat betul beliau, ya, dan yang lain-lain. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan tetap kita berpegang teguh kepada petunjuk yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh selamat di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat 123 dan 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya ini, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menetapkan, kami telah menjadikan fi kulli qaryatin, di setiap negeri, akabira, ada pembesar-pembesar, mujrimiha, pembesar-pembesar
tokoh-tokoh masyarakat yang jahat di negeri itu. Untuk apa? Liyamkuru fiha, untuk melakukan tipu daya di dalam negeri tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tetapi sungguhnya mereka tiadalah menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza ja'atuhum ayatun, ketika datang kepada mereka, sampai kepada mereka ayat dari Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari Allah, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman, hatta nu'ta mithlu ma utiya Rasulullah, hingga dibawakan kepada kami seperti yang dibawakan kepada Rasul-Rasul Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, padahal Allah yang lebih mengerti kepada siapa risalatnya itu akan diberikan. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah, orang-orang yang jahat seperti itu nantinya akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzabun syadid, dan azab yang sangat pedih, bima kanu yamkurun, dengan sebab tipu daya dan tipu muslihat yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, karena ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap negeri, di setiap negara, di mana saja Allah sudah menetapkan akan ada di dalam negeri itu pembesar-pembesar yang jahat, pembesar-pembesar yang sesat, pembesar-pembesar yang akan menyesatkan rakyatnya. Liyamkuru fiha, untuk apa itu? Pembesar-pembesar mujrim yang jahat tadi itu untuk apa diadakan oleh Allah? Liyamkuru fiha. Pembesar-pembesar seperti ini dia akan melakukan tipu daya. Siapa yang akan ditipu? Tentu adalah orang-orang kecil. Tentu adalah para rakyatnya yang akan ditipu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau pembesar melakukan tipu daya, tentu bukanlah tipu daya seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang suka menipu di pasar atau yang lain-lain. Kalau kita lihat penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya tadi, bahwa ketika datang ayat Allah, satu ayat dari Allah, datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak untuk apa? Ditolak untuk dipakai. Ditolak untuk diterapkan di tengah-tengah rakyatnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kira-kira apa cara para penguasa, pemimpin itu melakukan tipu daya kepada masyarakat? Nanti silakan bapak-bapak buka di surah Al-A'raf mulai dari ayat 59 dan selanjutnya.
tentang dakwah, tantangan dakwah para Rasul Allah. Seluruh Rasul Allah, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penentang-penentang dakwah tauhidnya itu adalah para akabir-akabir ini. Di dalam ayat-ayat itu disebut oleh Allah al-mala, para penguasa, para pejabat-pejabat yang tidak suka kepada ajaran Allah untuk dipakai, untuk dibumikan, untuk dipakai untuk mengatur bangsa dan negaranya. Jadi dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tipu daya yang dilakukan oleh para pembesar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah tipu daya dalam bentuk aturan dan undang-undang yang menggantikan aturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itulah penipuan para pembesar di sebuah negeri atau para pejabat-pejabat di negeri-negeri mulai sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Mereka lah yang menentang dakwahnya para nabi, yang menolak tauhid diterapkan, yang menolak kitabullah diterapkan di negeri tersebut. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kira-kira? Kenapa para akabir, para al-mala ini tidak sudi kalau ajaran Allah yang tegak, aturan Allah yang tegak, kalau kita sekarang syariat Allah, syariat Islam yang tegak, kenapa tidak sudi? Karena mereka tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Mereka tidak akan lagi bisa kebal hukum. Karena kalau aturan Allah yang tegak, seluruh ayat Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis sahih berlaku untuk siapa dan apapun, tidak pandang bulu. Walaupun itu pejabat tinggi sampai presiden pun yang melanggar, presiden itu juga yang dihukum. Begitu juga kepada yang paling bawah, siapapun di bawah, kelas paling bawah, itu juga yang dihukum. Ini yang tidak diinginkan. Karena kalau aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, sekali lagi tidak akan bisa berbuat apa-apa oleh mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terkadang larut dalam hal yang semacam ini, larut dalam tipu daya yang dilemparkan oleh mereka. Kita menganggap apa yang ada ini sudah benar. Tadi dalam kajian sore saya sudah tegaskan bahwa kalau kita lihat lembaran ayat-ayat Allah yang ada di surah Al-Maidah mulai dari ayat 78 sampai ayat 81 tentang laknat Allah terhadap Bani Israel, semuanya itu sudah terkena kepada kita. Karena pelanggaran utama daripada Bani Israel ketika para penguasanya menyingkirkan Taurat, menyingkirkan Injil, digantikan dengan aturan dan undang-undang yang mereka buat sendiri. Ditaruh di masjid, dijadikan hiasan dinding. Tetapi Quran ini tidak pernah dibuka untuk mengatur bangsa dan negeri ini. Quran ini digantikan dengan aturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ataupun KUHP yang itu produknya orang kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita terfikir bahwa ini adalah sebuah kebatilan? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sebagai seorang yang setiap hari baca Quran,
bahwa sesungguhnya ini adalah penghinaan terhadap ayat Allah, penghinaan terhadap Al-Quran. Al-Quran disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat. Al-Quran paling tinggi dibaca, Al-Quran paling tinggi dimusabaqahkan. Setingkat itu selesai, tetapi tidak pernah dibicarakan bagaimana Al-Quran ini menjadi aturan di negeri ini. Ingat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, sering kita artikan masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Karena kita artikan udkhulu itu masuk, maka begitu selesai syahadat selesai. Tapi coba jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hubungkan ayat-ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah, hubungkan ayat ini dengan ayat-ayat Allah yang lain, maka bukan sekedar masuk, tapi udkhulu fis-silmi kaffah, laksanakan Islam itu secara utuh. Laksanakan syariat Allah itu secara utuh. Di mana syariat Allah? Di Quran ini. Mulai dari ayat 1 Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Dan inilah amanahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayat itu jangan diartikan sekedar untuk salat. Ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Quran 30 juz ini dalam hidup dan kehidupan kita. Selama kita belum melaksanakan ini, maka kita belum melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum melaksanakan amanah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasulnya. Karena kalau mengkhianati Allah, kamu mengkhianati Rasulullah, itu namanya kamu mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Amanah apa? Ini jamaah sekalian, amanah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu Al-Quran ini jangan disia-siakan. Quran ini jangan disamakan dengan kitab yang lain. Jangan dianggap ini barang Quran disamakan dengan Quran. Jangan. Yang sering terjadi jamaah sekalian, Quran ini kita samakan dengan hiasan dinding. Kita anggap kita sudah Islami kalau rumah kita penuh dengan kaligrafi. Di kantor kita ada kaligrafi, dianggap sudah muslim kafah. Bukan itu jamaah sekalian. Allah tidak menurunkan Quran ini untuk dijadikan hiasan dinding, tetapi untuk dijadikan hiasan hati kita. Melaksanakan, menerapkan Quran ini dalam hidup kita. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai kita nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai dengan ayat 68 tentang penyesalan orang-orang yang ingkar ketika di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir di dunia ini, wa a'adda lahum sa'ira, dan menyiapkan neraka yang sangat panas di akhirat nanti. Khalidina fiha abada,
mereka akan kekal selamanya di dalam neraka tersebut. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita penyesalan mereka yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ketika nanti wajah-wajah mereka dibolak-balik di neraka. Artinya ketika mereka sudah dipanggang di dalam neraka, mereka sambil berkata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Duhai celakanya kami, andaikan dahulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul itu, niscaya kami tidak akan seperti ini. Wa qalu, dan mereka juga berkata, kata Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira. Di samping mereka menyesali kenapa dulu kami tidak taat kepada Rasul, kenapa kami tidak taat kepada Allah. Alangkah indahnya andaikan itu kami lakukan dahulu di dunia, kami tidak akan merasakan azab yang seperti ini. Kemudian selanjutnya mereka menyebutkan kenapa mereka masuk neraka. Apa penyebabnya mereka masuk neraka? Apa penyebabnya mereka menjadi kufur di dunia? Mereka mengaku di hadapan Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah zat yang maha mengatur kami, dulu kami di dunia ata'na sadatana wa kubara'ana, kami dulu lebih memilih taat kepada sadatana wa kubara'ana. Imam Tawus rahimahumullah, seorang tabi'in kabir, murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan sadatuna wa kubara'una, as-sadat ay al-amir, para penguasa, wal kubara al-ulama as-su', para ulama-ulama su', ulama-ulama penyesat umat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb kami, dulu kami taat kepada para amir-amir kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para tokoh-tokoh masyarakat kami, yang ternyata mereka adalah saling bekerja sama antara umara dan para kubara ini, menyesatkan kami. Fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari as-sabil, dari jalanmu. Ternyata mereka menyesatkan kami dari al-Islam, menyesatkan kami dari Qur'anmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal seperti ini. Jangan sampai kita hanya melihat dan bertaklid, mengikuti apa yang ada ini saja, lalu kita menganggap semua ini benar, lalu nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 27 sampai 29 menegaskan kembali, wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu nanti orang-orang zalim, zalimun li nafsi, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah di neraka akibat disesatkan oleh para penguasa-penguasa yang diikutinya di dunia, yang menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul,
ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku, andaikan dulu aku mengambil jalan bersama Rasul itu, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani, ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku, andai saja dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan akrabku, aku tidak mengikuti dia, tidak akan seperti ini. Laqad adallani anid dzikr, sungguh benar-benar ia telah menyesatkan aku dari adzikr, menyesatkan aku dari Al-Quran. Ba'da idja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku, dia memalingkan aku dari Al-Quran. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah setan itu bagi manusia tidak akan mau menolong lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya mengikuti al-umara, yang mengajak keluar dan menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira jamaah sekalian, taklid itu hanya ada terhadap para kiai atau para ustadz yang bisa menyesatkan. Justru, terima kasih. Justru di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang seperti tadi banyak lagi, semuanya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru sangat berpeluang membuat manusia ini sesat, taklid, yaitu para penguasa. Kenapa? Banyak orang yang takut kepada penguasa. Karena yang namanya penguasa biasanya kalau sudah tidak suka, itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk mempertahankan kekuasaan yang dia miliki. Itu sudah menjadi sunnatullah sejak dari dulu, sudah sampai sekarang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita rela dan redha terhadap kondisi yang ada seperti sekarang ini, merasa benar dan merasa tepat sudah kondisi negeri kita yang seperti ini, yang diatur dengan Pancasila dan KUHP ini, itu dipertanyakan keimanannya. Saya khawatir syahadatnya batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh rela. Dan ayat Allah sudah ingatkan kita tadi, yang menjamin kita masuk dan selamat dari neraka Allah, yang menjamin kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Quran, Kitabullah, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang menegakkan, siapa yang melaksanakan Kitabullah, dan siapa yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikatakan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, lan tadillu abada. Selain aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Yang dijamin pasti sesatnya. Ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah, mengingatkan kepada kita akan penguasa yang wajib kita patuhi siapa.
beliau mengingatkan kita, wa in ummira alaikum abdun habasyiyun sauda yuqimu bainakum kitabullah fa alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Meskipun nanti kamu dipimpin oleh seorang budak Habasyah yang kulitnya warna hitam, bahkan dalam salah satu lafaz Imam Muslim menyebutkan yang hidungnya pesek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yuqimu bainakum kitabullah, ia tegakkan di tengah-tengah kalian kitabullah, Al-Quran ini, yang memutuskan perkara di antara kalian dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah. Fa'alaikum bis-sam'i wat ta'ah, kepadanya lah kamu harus dengar dan taat. Inilah ulul amri kita yang seperti ini, yang yuqimu bainakum bi kitabillah, atau kalau dalam lafaz Imam Muslim beliau mengatakan yaqudukum bi kitabillah, yang membimbing kamu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh lagi menafsir-nafsirkan yang lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Siapapun profesor, siapapun ulama, siapapun, setelah Rasulullah menjelaskan makna ayat itu seperti ini, tidak lagi. Inilah pemimpin, inilah. Maka selain pemimpin yang yaqudukum bi kitabillah, maka semuanya itu adalah sadat wal umara yang yudillukum anis sabil, yang akan menggeser dan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ketahuilah inilah jalanku yang lurus. Syariat Islam, kitabullah wa sunnah, inilah syariatku yang lurus. Fattabi'uhu, ini yang diperintahkan oleh Allah. Fattabi'uhu, ikuti petunjukku ini, ikuti Islam ini. Selain ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subula fatafarraq, lagi kamu mengikuti jalan-jalan lain selain jalanku ini. Jaminannya kalau kamu mengikuti selain sirati, fatafarraqa bikum an sabili, pasti engkau akan dipisahkan, dijauhkan dari jalanku. Bahasa ayat lain tadi, kamu disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala yang kita idamkan, yang kita cari, itu yang seperti ini sesungguhnya. Ulul amrinya orang mukmin adalah mereka yang yaqudukum bi kitabillah, bukan yang yaqudukum bil Pancasila wal KUHP. Bukan itu ulul amri kita. Itu justru adalah para sadat wal umara yang siap membawa kita ke pintu neraka jahanam kalau kita ikuti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyadari ini. Sebagai sesama muslim, saya punya kewajiban mengingatkan kita. Bukan kita anti penguasa, tidak. Tapi yang kita minta kepada mereka, atur negeri ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan diatur sesuai dengan kehendak nafsu, sesuai dengan keinginan kita, tidak. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita akan menyesal seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membukakan hati kita untuk menerima Islam ini sebagai panduan dan aturan hidup kita dalam kehidupan kita sebagai pribadi, bangsa dan negara. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Salam. Kultum kuliah 7 menit kali 5. Semoga apa yang telah dia sampaikan dapat membuka cakrawala kita tentang kondisi dan situasi kita pada bangsa ini yang selalu mengadu domba umat Islam. Semoga kita benar-benar tersadarkan dan tetap istiqomah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah penyampaian kami pada malam hari ini. Selanjutnya marilah kita melakukan salat tarawih secara berjamaah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.